Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang evolusi. Sebelumnya saya ingatkan bagi semuanya yang belum mengerjakan tugas evolusi pada video yang kemarin untuk segera menyelesaikan tugasnya. Di kesempatan yang lalu sudah ada beberapa siswa yang sudah mulai mengerjakan, yang belum untuk segera menyelesaikan. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang evolusi. Yang kita bahas pertama adalah di dalam materi evolusi. Yang pertama adalah teori-teori evolusi, kemudian bukti evolusi, kemudian mekanisme evolusi. Kemarin sudah ada yang mengerjakan 1-2. Baik, kita bahas atau kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah definisi dari evolusi. Evolusi adalah cabang ilmu biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Evolusi diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita lihat gambar ini ada kera, kemudian kera purba dan manusia purba. Ini hanya sekedar gambaran ya. Ini sebuah teori yang terpotong ya. Tidak ada manusia yang berasal dari kera. Ini hanya ilustrasi teori yang sepotong. Karena kalau kita lihat dari pengertian dari evolusi diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini nggak mungkin terjadi seperti ini. Ini bisa terjadi sampai dengan jutaan bahkan ratusan tahun. Teori-teori evolusi yang pertama adalah katastropisme. Yang pertama adalah keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Kemudian teori ini dikenalkan oleh George Cuvier tahun 1796 sampai 1832, seorang ahli paleontologi ilmu fosil. Kemudian yang kedua berikutnya adalah alasan Cuvier adalah karena ia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Nah, teori evolusi ini berdasarkan dari hipotesis, dan hipotesis itu dibuktikan dengan observasi atau penelitian-penelitian atau juga langsung ke lapangan. Nah, keanekaragaman atau makhluk hidup muncul kemudian punah, muncul punah lagi, muncul dan punah lagi karena adanya bencana alam. Misalnya atau di pemahaman Cuvier ini adalah ada tumbuhan atau ada hewan kemudian terkena bencana alam, kemudian mati, punah, kemudian tertimbun dalam tanah atau mati di setiap sedimen batuan-batuan kuno. Nah itu dia berasumsi atau mempunyai anggapan bahwasanya setiap sedimen itu atau setiap lapisan pada batuan kuno itu merupakan tahapan dalam evolusi. Berikutnya adalah teori dari Lamarck. Teori Lamarck juga dikenal dengan teori perubahan yang terwariskan secara genetik. Pada awal abad ke-19, Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang, atau bagian alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Contohnya biasanya kalau kita sering menggunakan tangan atau lengan kanan, maka lengan tangan itu lebih
lebih besar karena sering digunakan ya, atau ototnya sering digunakan. Perubahan itu akan diwariskan pada keturunannya. Ini menurut teori Lamarck. Nah, sedangkan yang tidak berkembang, kalau lengan kiri ya biasanya lengan kiri kan kecil, ya itu tidak akan berkembang, tidak juga diturunkan. Akhirnya nanti generasi berikutnya yang ada manusia yang lengannya kanan besar, ada juga yang lengan kanannya kecil. Nah, teori Lamarck ini nanti akan dicontohkan pada jerapah. Nah, jerapah pada awalnya berleher pendek dan tidak bisa menjangkau makanannya. Karena letak daun yang tinggi, akhirnya jerapah menjulurkan leher untuk menggapai atau untuk mengambil makanan atau daun yang lebih tinggi. Dan pada keturunan berikutnya, akhirnya terbentuklah jerapah yang berleher panjang. Itu menurut teori Lamarck. Nanti akan dijelaskan di belakang lagi. Baik, yang berikutnya adalah percobaan August Weismann. Weismann memotong seekor tikus jantan dan betina, memotong ekornya, kemudian dikawinkan dan keturunannya tetap berekor panjang atau memiliki ekor. Perkawinan tersebut dilakukan hingga atau bahkan 21 generasi dan keturunan yang dihasilkan tetap berekor panjang atau tetap memiliki ekor. Jadi, August Weismann menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. Kalau tadi dicontohkan lengan manusia yang kanan itu besar atau kekar, yang kiri itu kecil, karena yang kanan sering digunakan, itu akan diturunkan. Nah, dari teorinya August Weismann ini itu membuktikan bahwasanya teori Lamarck itu adalah salah. Nah, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen mulai sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Jadi kalau hanya ciri fenotip atau yang tampak saja itu tidak bisa. Jadi harus mulai dari pewarisan gen. Ini sampai 21 keturunan uji cobanya. Berikutnya adalah teori dari Charles Darwin. Ini yang paling bisa diterima atau yang paling masuk akal, tapi semua harus kita pelajari, entah itu benar atau entah itu salah atau masuk akal ataupun tidak, tetap harus kita pelajari semuanya. Teori Darwin tahun 1809 sampai 1882 menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu, teori evolusi Darwin disebut juga dengan teori seleksi alam. Teori Darwin disusun atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada penggambarannya berkeliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos dan juga di beberapa negara Amerika Selatan. Dari hasil catatan Darwin yang ditulis dalam buku The Origin of Species by Man and Natural Selection, Darwin menjelaskan teori Darwin juga dipengaruhi oleh buku Principle of Biology, kemudian bukunya Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah menurut deret ukur dan sementara jumlah makanan bertambah menurut deret hitung. Prinsip-prinsip pokok dari teori Darwin adalah sebagai berikut. Makhluk hidup bervariasi. Spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies yang hidup pada masa lampau. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang lolos dari seleksi alam. Contohnya adalah komodo. Komodo itu adalah salah satu dinosaurus yang juga lolos dari seleksi alam.
Kemudian evolusi terjadi melalui seleksi alam. Ini penampakan atau gambarnya Charles Darwin. Teori Darwin pertama kali dikemukakan pada forum ilmiah Linnean Society tahun 1958. Secara bersamaan, Alfred Wallace juga mengemukakan hal yang sama, yaitu ide atau teori evolusi berdasarkan pengamatan Wallace di berbagai dunia, termasuk di Sulawesi yang terkenal dengan garis Wallace yang memisahkan distribusi hewan-hewan di Sulawesi. Ini garis Wallace ini ya, yang membedakan. Ide atau teori Wallace juga tentang teori Wallace tentang evolusi biologi serupa dengan ide atau teori evolusi Darwin. Berikutnya ini teori evolusi berdasarkan pengamatannya tadi Lamarck, Weismann dan juga Darwin. Kalau Lamarck tadi, perubahan disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi diwariskan secara genetis. Nah, tadi dijelaskan mulai dari jerapah awalnya berleher pendek karena makanannya atau daunnya itu semakin tinggi, maka jerapah semakin menjulurkan lehernya, dan di keturunan berikutnya maka jerapah itu memiliki leher panjang. Lah, bagaimana jerapah dengan leher pendek? Akhirnya jerapah dengan leher pendek itu mengalami mati atau mengalami seleksi alam. Lah, yang diwariskan berikutnya adalah jerapah yang berleher panjang. Makanya sampai sekarang dikatakan Lamarck itu jerapah memiliki leher panjang. Tapi mekanismenya adalah awalnya pendek semua, kemudian menjulurkan leher semakin panjang, dan di keturunan berikutnya itu memiliki leher panjang. Kemudian August Weismann adalah perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak diwariskan. Perubahan pada sel kelamin itu yang diwariskan. Nah, tadi sudah dicontohkan, ada tikus, ekornya dipotong pada jantan dan betina, kemudian dikawinkan, dipotong lagi, punya anak lagi, masih panjang, dipotong lagi, dikawinkan lagi, dipotong lagi, sampai keturunan ke-21 itu masih memiliki ekor. Nah, ini membuktikan bahwasanya teorinya Lamarck itu adalah salah. Kemudian teorinya Darwin itu makhluk hidup dalam satu populasi bervariasi. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Nah, awalnya jerapah itu, ini kalau menurut teorinya Darwin, awalnya jerapah itu ada yang memiliki leher pendek, ada yang memiliki leher panjang. Nah, karena makanannya itu semakin tinggi, maka yang bisa makan hanya jerapah yang berleher panjang, sedangkan jerapah yang berleher pendek akhirnya nggak bisa makan. Lah, kalau nggak bisa makan akhirnya mati, maka yang bertahan hidup hanya jerapah yang berleher panjang. Lah, jerapah yang berleher panjang memiliki keturunannya ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek karena nggak bisa makan lagi, mati lagi. Akhirnya yang bisa dan bertahan hidup adalah jerapah yang berleher panjang. Maka sampai sekarang muncullah jerapah yang berleher panjang. Itu menurut teorinya Darwin. Bukti-bukti evolusi itu berikutnya kita akan membahas tentang bukti-bukti evolusi. Bukti evolusi itu berdasarkan yang pertama adalah fosil. Selama bertahun-tahun para paleontolog atau para ahli fosil telah menemukan fosil-fosil makhluk hidup yang telah punah. Contoh fosil hewan dari generasi ke generasi yang terlengkap pernah ditemukan oleh manusia adalah atau oleh paleontolog adalah fosil kuda. Nah, fosil kuda ini kita lihat
Ini urutan fosil kuda dari tahun ke tahun. Ini 50 juta tahun yang lalu, 36 juta tahun yang lalu, sampai 2 juta tahun yang lalu. Jadi kita lihat kakinya ini memiliki perbedaan kuda pada tahun ke tahun atau dimulai dari 56 juta tahun yang lalu. Itu dimulai dari yang pertama adalah ukuran tubuh, kemudian ukuran kepala. Kita lihat ukuran kepalanya semakin besar juga, kemudian jarak mata dan mulut, kemudian geraham dan jumlah jari. Yang terakhir adalah panjang kakinya. Karena tubuhnya bertambah besar, maka kakinya juga ikut semakin panjang. Inilah perubahan yang sangat tampak yang bisa membuktikan teori evolusi berdasarkan dari fosil. Ini karena yang paling lengkap ini. Yang bukti berikutnya adalah homolog organ. Persamaan struktur organ-organ hewan berbeda spesies menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki asal-usul atau nenek moyang yang sama. Struktur tubuh dengan fungsi berbeda tetapi memiliki asal-usul atau bentuk yang sama disebut dengan homolog atau evolusi divergen. Nah, ini contohnya, ini adalah contoh dari evolusi konvergen. Tentunya masih ingat hafalan di kelas 11 ya tentang rangka. Ini humerusnya juga sama, ada memiliki humerus, ada radius, juga ada ulna. Jadi memiliki bentuk struktur tubuh, cuman karena memiliki perbedaan atau berbeda spesies mengalami fungsi yang berbeda. Nah, kalau kesamaan analogi organ tubuh memiliki fungsi yang sama-sama untuk terbang, tapi memiliki organ yang berbeda. Kalau di vertebrata jelas ada humerus, ada radius, ulna, dan yang lainnya. Tapi kalau kita berbicara pada invertebrata, ya sama-sama untuk terbang, tapi tidak memiliki tulang. Tapi itu dikatakan persamaan analogi. Jadi kalau persamaan homologi adalah memiliki bentuk atau asal-usulnya itu sama, cuman fungsinya berbeda. Di burung juga punya lengan, di manusia juga lengan, di harimau juga punya lengan, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Kalau manusia untuk mengambil, kuda juga untuk berjalan atau berlari dan seterusnya. Nah, bukti evolusi yang berikutnya adalah memiliki atau ciri embriologi. Petunjuk evolusi dapat terlihat dari perkembangan beberapa organisme pada embrionya. Kita lihatlah perkembangan embrio ini. Nah, perkembangan embrionya memiliki bentuk atau memiliki kesamaan bentuk, mirip ya. Mulai dari ikan, salamander, kura-kura, burung, kelinci, dan manusia memiliki kesamaan atau kemiripan dari embrio. Berikutnya adalah bukti biokimia, fisiologi, dan genetika. Semua organisme memiliki kode genetik yang sama, yaitu hanya memiliki 4 macam basa ya. Ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kemudian proses fisiologi yang terjadi di dalam sel semua organisme memiliki kesamaan, seperti respirasi sel, sintesis protein, dan juga sintesis DNA. Kemudian organisme yang memiliki kekerabatan yang dekat biasanya memiliki banyak kesamaan dalam jumlah
susunan asam amino. Ini dikirakan kesamaan biokimia, juga kesamaan fisiologi dan juga genetika. Yang berikutnya adalah seleksi alam yang teramati. Pada awal 1850 di Inggris lebih banyak ngengat atau Biston bertularia bersayap putih, dan setelah revolusi industri yaitu di tahun 1900-an lebih banyak ngengat bersayap hitam. Karena apa? Karena revolusi industri ini banyak menggunakan bahan bakar berupa batu bara sehingga menghasilkan asap yang pekat. Lah, ngengat ini itu banyak terkontaminasi dengan asap-asap atau pabrik ini ya, sehingga banyak pohon yang gelap juga, akhirnya dia beradaptasi terhadap pohon-pohon yang gelap juga. Di keturunan berikutnya akhirnya karena untuk adaptasi, maka banyak ngengat yang memiliki sayap gelap. Berikutnya adalah variasi dan biogeografi. Individu-individu sejenis yang berbeda di tempat yang berbeda dengan daerah asalnya dalam perkembangannya akan memiliki perbedaan variasi. Variasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Perbedaan tersebut akan bersifat menetap dan dalam jangka waktu yang lama akan memiliki berbeda dengan nenek moyang asalnya. Jadi karena variasi, karena geografinya, sehingga pindah tempat akhirnya menyebabkan individu baru itu berbeda dengan nenek moyangnya. Kemudian organ vestigial atau organ sisa. Ada organ kecil atau organ tidak lengkap yang tidak memiliki fungsi tertentu. Beberapa organ vestigial pada manusia adalah selaput mata pada mata sebelah dalam. Jadi ada, tapi kayaknya nggak berfungsi gitu. Kayak apa ya? Ini kayak hasil evolusi. Padahal ya juga penting sebetulnya. Tapi menurut teori ini seolah-olah tidak penting. Contohnya adalah tulang ekor. Untuk apa tulang ekor itu gitu? Ada gigi taring. Kemudian ada umbai cacing atau appendix. Kenapa nggak dilangsungkan gitu? Jadi itu merupakan atau menurut teori itu adalah sisa dari evolusi masa lampau. Ada otot penggerak telinga, ada beberapa orang yang telinganya bisa bergerak itu. Kemudian ada rambut pada dada pada laki-laki. Mekanisme evolusi itu dimulai dari mutasi. Mutasi kemarin sudah kita bahas. Mutasi merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. Jadi mutasi yang berlangsung sangat lama itu akan menyebabkan yang namanya evolusi. Cuman kemarin kalau kita pelajari mutasi itu ada beberapa contoh untuk beberapa sindrom itu biasanya tidak bertahan lama. Nah, kalau ada mutasi yang bisa hidup, mutasi hidup lagi, itu akan menyebabkan yang namanya evolusi. Yang berikutnya adalah seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan produksi suatu organisme menjadi umum dan tetap dari generasi ke generasi. Biasanya karena kompetisi, karena persaingan makanan, persaingan untuk reproduksi atau perkawinan dan yang lainnya, itu juga menyebabkan atau seleksi alam. Kemudian migrasi atau perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang berikutnya adalah rekombinasi gen atau perkawinan silang. Yang kelima adalah genetic drift, merupakan perubahan dalam frekuensi alel satu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi. Isolasi reproduksi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isolasi
prazigotik, ya pada sebelum zigot. Ada yang menyebabkan adalah isolasi geografis, ada habitat, ada mekanik, ada musim, dan juga tingkah laku. Geografis berarti karena satu lahan, habitat juga pada satu tempat atau pada lingkungan juga, ada mekanik, ada musim, tingkah laku, dan sebagainya. Kemudian ada isolasi gametik, ada juga isolasi zigotik. Baik, itu materi tentang evolusi. Seperti biasa, tugas untuk kelas 12 MIA 1 adalah menjelaskan ulang tentang teori evolusi dan juga tokohnya. Tugas untuk kelas 12 MIA 2 adalah perbandingan teori evolusi menurut tugas untuk kelas 12 MIA 2 adalah perbandingan evolusi menurut Lamarck, Weismann, dan juga Darwin. Tugas kelas 12 MIA 3 adalah bukti-bukti evolusi. Kemudian tugas untuk kelas 12 IIS adalah mekanisme evolusi. Silakan, semuanya tugasnya adalah menjelaskan ulang tentang mulai dari teori, mulai dari perbandingan, kemudian bukti, dan juga mekanisme evolusi sesuai dengan kelas yang sudah saya sebutkan. Oke, terima kasih. Saya akhiri sekian. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.